Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing belanja dan juga masak hemat dengan budget Rp20.000. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Seperti biasa, Mak Saufa belanjanya di warung yang dekat perumahan emak. Dan ini dia tadi belanjaan emak. Jadi emak beli telur puyuh Rp5.000. Selanjutnya tempe ini setengah harganya Rp3.000. Emak juga beli labu segini tuh Rp3.000. Untuk pelengkap sayur emak juga beli santan segini Rp4.000. Dan emak juga beli teri Rp5.000. Jadi total belanjaan emak hari ini adalah Rp20.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan dari belanjaan emak 20.000 ini, emak mau bikin yang pertama itu sayur lodeh labu dan juga telur puyuh. Dan emak juga mau bikin orek, teri dan juga tempe. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda semua senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Nah, bersama channel Mak Saufa kita belajar bareng menjadi ibu, menjadi istri yang lebih baik dari sebelumnya. Bunda-bunda, seperti biasa Mak Saufa sambil masak, emak mau sambil cerita-cerita, sambil ngasih sedikit tips ya. Apalagi kalau Mak Saufa baru saja dapat sebuah ilmu baru, tentu saja pengen banget, emak udah gatel banget, pengen segera buru-buru sharing-sharing sama bunda-bunda semua. Semoga bunda-bunda semua nggak bosen ya dengerin ocehan Emak Saufa ini. Seringkali kita itu kalau melihat orang yang toksik, orang yang memiliki sifat jelek atau memberikan dampak buruk untuk orang lain, pastinya kita kayak nandain gitu ya nggak sih bun, kalau semua oh itu tuh si itu tuh pernah itu, jadi lebih baik aku menghindar kayak gitu ya nggak sih, kita suka kayak gitu ya, bahasanya itu kita suka menghindari orang-orang toksik. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita juga memiliki sifat-sifat toksik yang masih saja kita pelihara. Ayo, jangan-jangan kita termasuk salah satu dari orang-orang toksik seperti itu tanpa kita sadari. Nah, mumpung sekarang kita masih diberi waktu ya bunda-bunda ya, termasuk Mak Saufa sendiri, terus berkaca, terus bermuhasabah diri, terus belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, yaitu dengan cara segera mengurangi kebiasaan-kebiasaan toksik, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan toksik yang masih saja kita pelihara. Nah, apa aja sih sifat-sifat toksik yang masih kita pelihara sampai saat ini? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, kita suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, siapa nih di sini bunda-bunda yang masih saja suka menunda-nunda pekerjaan? Mak Saufa nih salah satunya. Ya bener banget. Jadi kita harus ini ya bun ya, mulai sekarang, mumpung sekarang lagi diingetin nih ya, emak juga harus berubah. Kalau semua emak ada niat baik, buru-buru dilakuin. Terus kalau semua ada pekerjaan jangan ditunda-tunda, dikerjakan sekarang juga gitu loh bun. Karena ya kita tuh jangan suka buang-buang waktu gitu. Sebenarnya kerjaan ada, tapi karena kita suka menunda-nunda pekerjaan, jadinya itu kayak nanti dan nanti akhirnya numpuk. Terus kita yang stres sendiri ya nggak sih? Ternyata menunda-nunda pekerjaan itu juga bikin keuangan kita jadi berantakan loh bun. Ngaruh loh ternyata. Kok bisa ngaruh sih mak? Ya iya, contohnya nih kita udah bangun pagi, kita bukannya segera masak, segera bikin sarapan, malah kita scroll-scroll HP. Alhasil akhirnya kita beli deh untuk sarapan karena anak-anak udah keburu terlambat ya enggak.
Itu kan jadinya kita nggak hemat gitu loh Bun. Jadi mulai sekarang termasuk emak juga nih ya, ini tanda misalnya tanda seru besar nih ya, harus segera diubah sifat toksik ini ya, yaitu menunda-nunda pekerjaan. Nah, sifat toksik yang sering kita pelihara yang kedua, kita nggak bisa menolak orang lain sedangkan sebenarnya kita itu tidak mampu. Tuh, siapa hayo yang suka, yang masih saja suka seperti itu? Contohnya kayak kita itu sebenarnya lagi repot, terus karena orang lagi butuh, terus kita jadi kayak mengabaikan diri sendiri dan memaksakan diri untuk membantu orang lain, memaksakan diri untuk atau bisa dengan bahasa lain tuh memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain kayak gitu. Itu tuh sebuah toksik loh Bun ya. Jangan maksa orang lain untuk senang ya. Udah yang penting kita tulus Bun, kita tulus aja gitu. Termasuk Mak Saufa ding suka kayak gitu juga, suka nggak enakan, terus suka kayak kok dia gitu kenapa ya? Apa aku harus begini? Apa aku harus begitu? Kayak gitu. Itu kan termasuk toksik juga ternyata. Harus segera diubah nih ya Bunda ya. Dicatat terus digarisbawahi bahwa kita jangan pernah memaksa orang lain untuk selalu seneng gitu loh Bun. Kita jangan memaksakan diri juga untuk menyenangkan orang lain. Itu tuh sebuah hal yang sia-sia. Kalau orang itu memang suka, nggak perlu kita jelasin ya, dia suka-suka aja. Kalau dia nggak suka, mau kita buktikan seperti apapun, dia tetap aja tidak suka ya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Selanjutnya, hal-hal toksik yang masih saja kita pelihara yaitu sifat minder. Tahu nggak sih bunda-bunda, sebenarnya sifat minder yang kita miliki itu adalah bagian dari toksik. Karena itu artinya itu kita tidak mempercayai sama kemampuan diri. Bukan berarti kita jadi pede terus kepedean, over pede gitu. Itu juga jangan ya, maksudnya jangan berlebihan pede, tapi jangan juga nggak pede gitu terus jadi minder gitu. Jadi pokoknya kita selama itu kita melakukan hal baik, tidak merugikan orang lain, dan tetap ada di koridor jalan ridhonya Allah, tentu saja kita lakukan aja. Terus singkirkan hal minder, kayak semua kita mau jualan, terus aduh takut nggak laku, takut ntar gimana. Terus contoh lagi mau bikin konten, aduh takut ntar jelek, takut ntar gini, takut ntar gitu. Itu tuh minder yang jatuhnya kita nggak percaya sama diri sendiri, terus akhirnya kita kayak apa sih, merendahkan diri sendiri gitu ya nggak sih Bun? Itu termasuk toksik loh Bun ya. Ada sih Mak Saufa juga kadang kayak gitu, kayak seumpama kita mau bertamu gitu, aduh takut ini takut itu kayak gitu, padahal kan kalau seumpama itu memang hal baik ya lakukan aja gitu loh Bun. Terus jangan berlebihan juga, yang penting ya pokoknya hal yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi lakukan seperlunya aja. Dan di video ini Mak Saufa alhamdulillah ya udah bikin sayur lodeh labu dan juga telur puyuhnya. Nah selanjutnya untuk masakan yang kedua, Mak mau bikin orek tempe dan juga teri. Dan lanjut ke tips untuk menghindari toksik pada diri sendiri ya. Selanjutnya, ini tuh bahaya banget ya Bun ya, sifat toksik yang ada dalam diri sendiri yang masih saja kita pelihara sampai saat ini. Nah, semoga kalau habis kita mendengar ini ya, semoga kita segera ini ya Bun ya, merubah diri kita sedikit demi sedikit dan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan toksik menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya. Nah, salah satu sifat toksik yang masih saja dipelihara yaitu sulit untuk meminta maaf dan juga memaafkan. Padahal meminta maaf dan juga memaafkan itu merupakan salah satu dari ibadah, salah satu hal yang sangat-sangat ditekankan oleh agama kita ya, agama Islam, bahwa kita kalau punya salah nggak boleh menzalimi orang lain, harus segera minta maaf, dan kita juga harus mudah memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Ya,
Apalagi kalau kita masa lalu kita itu waktu kecil mungkin ya ada hal-hal yang bikin kita sedih, ada hal yang nggak bisa kita lupakan. Bahkan kita sampai punya anak pun akhirnya itu kayak ngerusak diri sendiri gitu loh Bun, iya nggak sih? Kayak seumpama dulu kita itu, marah gitu ya, karena mungkin, ada sifat-sifat orang tua yang dulu mungkin sama sekarang tuh yang berbeda jauh gitu loh Bun, pengajaran mereka. Nah mungkin kita masih terngiang-ngiang sampai sekarang dan akhirnya kita suka gregetan kalau ingat. Ada nggak sih yang kayak gitu? Nah, sebaiknya kita segera memaafkan. Yuk kita pegang dada kita masing-masing ya. Kita usap-usap pelan-pelan, kita ucapkan bahwa wahai diri, aku sudah memaafkanmu. Yuk kita bersama-sama untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tinggalkan semua masa lalu, tinggalkan hal-hal yang pernah membuat kita sedih, membuat kita terluka. Tinggalkan semua, lupakan sedikit demi sedikit. Ayo kita buka lembaran baru sekarang dengan hidup kita sekarang yang lebih baik tentunya. Nah, kita pengen bahagia kan? Kalau kita pengen bahagia, lupakan masa lalu. Ayo kita sambut masa depan dengan diri yang lebih baik. Dan itu tadi ada beberapa tips mengenai toksik atau sifat toksik yang masih saja kita pelihara, dan lebih baik ayo kita tinggalkan, kita ubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan supaya merubah diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga beberapa tips dari emak ini bisa ngebantu bunda-bunda semua. Pokoknya bisa menambah referensi untuk bunda-bunda menjadi lebih baik tentunya ya Bun ya. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan terus belajar. Nah, apabila bunda-bunda memiliki beberapa tips yang lainnya, boleh catat di kolom komentar. Nah, untuk bahagia, selain kita meninggalkan orang-orang toksik, jangan lupa untuk merubah hal-hal sifat-sifat yang toksik yang masih melekat pada diri kita. Nah, mungkin hal itu istilahnya ini ya, tanpa kita sadari masih saja kita pelihara dan itu tuh tidak baik ya Bunda ya. Jadi sebaiknya kita segera berubah, segera belajar supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ini tuh sebagai pembelajaran untuk Mak Saufa juga ya. Bukan berarti Mak Saufa ini udah bagus, udah nggak punya sifat toksik dalam diri sendiri, bukan berarti seperti itu. Tapi ini tuh kayak emak paham bahwa ini tuh penting banget, makanya emak sharing. Dan tentu saja untuk muhasabah Mak Saufa sendiri juga ya Bun ya. Nah apalagi kan kita manusia ya, tidak luput dari istilahnya salah dan lupa. Mari kita sama-sama untuk belajar gitu ya Bun ya. Nah, di video ini Mak Saufa lagi bikin orek teri dan juga tempe. Jadi setelah tadi bikin sayur lodeh labu dan juga telur puyuh, ini adalah masakan yang kedua. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Semoga bunda-bunda semua senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.